Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansah, NIM 28922500017 dari Prodi Manajemen semester 4 dengan mata kuliah ujian akhir semester akuntansi manajemen dengan materi break even point. Di sini dengan dosen pengampu dengan Ibu Adelia Suryati SE, MAK, CMA, CBP. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian. Break even point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu, menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Mengapa penting? Investor memahami jumlah target produksi dan atau penjualan dengan akurat. Kemudian poin 2, investor mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang akan membuat usahanya menjadi untung. Baik, ini merupakan kurva dari BEP. Jadi teman-teman bisa pelajari, bisa dipahami kurva ini yang nanti akan menjadi acuan untuk perhitungan. Kemudian ini merupakan kurva fixed cost bertambah. Jadi perhitungannya sama, yang tadi itu kurva BEP, kemudian yang ini kurvanya fixed cost bertambah. Kemudian yang ketiga, elemen penentuan rumus BEP. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, perabotan, komputer, dan lain-lain. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit, 100 unit, atau tidak menjual sama sekali. Kemudian yang kedua, variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya, setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, biaya nota penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, harga penjualan, yaitu harga yang ditentukan yang dijual kepada pembeli. Kemudian selanjutnya ini adalah rumus BEP. Kita bisa lihat di sini. Ini rumus BEP, N sama dengan fixed cost dibagi harga variabel dibagi harga kurang variabel cost. Jadi total cost sama dengan FC ditambah dikali VC dikali N. Income-nya sama dengan harga dikali jumlah produk terjual. Contoh soal 1. Berapakah BEP jika harga saat ini Rp11.000 dan biaya tetap sebesar Rp4.000.000 serta biaya variabel sebesar Rp5.000. Mari kita jawab sesuai rumus yang di atas tadi, yaitu N sama dengan fixed cost dibagi harga dikurang variabel cost. Jadi N sama dengan 4 juta dibagi dengan 11.000 dikurang 5.000, hasilnya 667 unit. Dan income saat BEP, yaitu income
sama dengan H dikali N dan sama dengan 5.000 dikali 667 unit. Jadi hasilnya 7.337.000. Berapakah profitnya? Mari kita hitung. Rumus cari profit itu adalah P sama dengan I kurang TC sama dengan H kali N dikurang dalam kurung F ditambah VC dikali N. Jadi sehingga P nya sama dengan 11.000 dikurang 5.000 itu dikali 667 dikurang 4 juta. Jadi hasilnya 6.000 dikali 667 dikurang 4 juta sama dengan 4.002.000 rupiah dikurang 4 juta. Jadi profitnya sebesar 2.000 rupiah. Kemudian contoh soal yang kedua. Suatu pabrik roti membuat produk dengan harga sebesar 3 juta rupiah. Biaya tetap yang diperlukan mesin sebesar 14 juta rupiah selama 8 tahun. Umur ekonomisnya. Biaya produksi sebesar 1.100 rupiah per unit produk. Biaya bahan baku sebesar 950 rupiah per unit dengan suku bunga 8%. Mari kita hitung rincian biayanya. Biaya mesin tadi sebesar 14 juta. Biaya tetapnya 2 juta. Biaya tetap tahunan sebesar 2.436.000. Kemudian asuransi dan pajaknya 344.000. Maintenance-nya 220.000, kemudian biaya variabelnya 50 rupiah, kemudian bahan ini masuk dalam biaya variabel ya, 950 rupiah, variabel cost-nya sebesar 1.100 rupiah. Jadi total biaya tetap tahunan sebesar 3 juta dan biaya variabel per unitnya sebesar 2.100 rupiah. Maka variabel cost-nya sebesar 3 juta rupiah, kemudian TC-nya sebesar 3 juta dikurang 2.100, income-nya sebesar 3.000 rupiah. Bila F, TC dan I digambarkan dengan N yang berubah-ubah dari 0 sampai 6.000, maka dapat digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Nah, ini kurvanya, kurva BEP-nya yang hasil perhitungan tadi ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini kurvanya positif. Oke, sekian presentasi ini. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.